Udah pertemuan terakhir kita ya, nggak terasa minggu depan kalian sudah ujian. Nah, jadi bahan-bahan yang saya ada berapa bahan yang saya kirim ke kalian? Baru satu ya? Baru satu bahan ya? Iya, memang. Baru satu bahan yang baru elektrokimia ya. Nanti saya coba lagi kirim bahan yang lain. Nah, jadi ini sekarang kita mau coba belajar tentang aktivitas dari kimia permukaan dan koloid. Nah, jadi kalau mau jujur ini bahannya banyak sekali ya, nggak akan mungkin terselesaikan. Nah, jadi nanti saya mau coba kirim ke kalian bahan-bahan yang bisa kalian pelajari ya. Nah, oke. Nah, jadi pertama kita mau mempelajari aksi kapiler. Nah, apa itu aksi kapiler? Aksi kapiler itu definisinya adalah ketika ada suatu tabung tipis ya. Nah, tabung tipis ini eh, bisa eh, cairan naik ke atas karena aksi kapiler ini. Nah, apa yang menyebabkan ada aksi kapiler ini? Karena ada gaya adesi dan gaya kohesif. Nah, jadi ada dua gaya ya. Ada gaya adesif dan gaya kohesif antara si zat cair dan permukaan pada si tabung tipis tersebut. Nah, ya. Nah, ya, jadi ingat ini ada gaya adesi ya, lalu ada gaya kohesif yang berinteraksi. Oke. Nah, kapilaritas ini berarti terjadi kapan? Ketika ikatan antar molekul lebih rendah. Nah, jadi kan cairan itu kan ada molekul-molekulnya. Nah, kapan terjadi gaya kapiler ini atau aksi kapiler ini? Ketika antar molekul itu ikatannya lebih rendah dibandingkan ikatan antar si molekul dengan permukaan. Ya. Nah, jadi berarti artinya apa? Artinya interaksi antara si molekul dengan permukaan si tabung tipis ini lebih kuat dibandingkan ikatan antara molekul-molekulnya. Ya. Nah, biasanya itu besarnya cairan yang naik itu ditentukan oleh diameter wadah dan gaya gravitasi. Ya, biasanya pun karena dia kapiler berarti tentunya diameter dari si tabung itu tidak boleh yang besar gitu ya, karena kapiler itu kan berarti dia tipis gitu ya. Nah, tipis. Oke. Nah, saya kasih kesempatan kalian untuk mempelajarinya dulu ya nanti. Oke. Nah, ya ini kapilaritas. Nah, jadi sekarang kita mau bandingkan antara air dengan merkuri. Nah, merkuri itu kan yang eh, logam metal, tetapi dia tidak padat ya. Nah, dia seperti cairan gitu. Nah, air ini biasanya sifatnya unik, makanya kita sebut air ini pelarut universal ya. Banyak banyak zat padat itu bisa larut di dalam air. Nah, di sini
eh, merkuri cair ini kalau kita bandingkan dengan air, ketika misalnya merkuri ini tidak sengaja tertuang di dalam permukaan, dia tidak sama seperti air. Kalau air misalnya tertuang, dia itu merembes gitu kan, merembes. Sekali-sekali misalnya kalau kalian tidak sengaja menumpahkan air di permukaan, air itu kan dia merembes, bukan menggelinding. Nah, beda halnya dengan kalau kalian misalnya tidak sengaja memecahkan termometer sehingga merkurinya keluar, nah itu dia cairannya itu seperti bola, dia menggelinding gitu. Jadi bukan dia merembes. Nah, hal itu karena apa? Karena ternyata pada merkuri itu gaya kohesif itu lebih besar dibandingkan dengan gaya adesi. Ya, jadi gaya kohesif lebih besar dibandingkan dengan gaya adesi. Oke, nah jadi dia bisanya di sini ada tiga hal utama yang berpengaruh kepada aksi kapiler ini. Nah, yang pertama itu gaya kohesif, nah, yang kedua tegangan permukaan, dan yang ketiga gaya adesi. Oke, gaya adesi. Saya minta maaf anak saya mengganggu kegiatan saya. Oke. Nah, jadi ada tiga ini kan, gaya kohesif dan tegangan permukaan. Oke. Nah, gaya kohesif itu bagaimana? Gaya kohesif itu ikatan antar molekul dalam suatu zat di mana daya tarik timbal baliknya dipakai untuk mempertahankan bentuk cairan tertentu. Nah, jadi kalau kalian lihat ini kan, nah, inilah gaya kohesif, ya. Nah, ini kohesif dia. Dia mempertahankan bentuk. Nah, supaya bentuknya seperti ini, nah, dia dipertahankannya. Nah, itulah gaya kohesif. Sementara gaya adesif, ini kalian lihat nih bedanya. Nah, ini gaya adesif. Nah, ini yang gaya kohesif. Jadi antar molekul ini dia adalah gaya kohesif. Sementara gaya adesif dia ini antara antara dengan permukaan. Antara dengan permukaan. Oke? Nah, jadi ada tiga gaya yang mempengaruhi aksi kapiler. Nah, lalu tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan bagaimana? Tegangan permukaan itu terjadi sebagai akibat dari kalau ada gaya kohesif molekul yang serupa bergabung membentuk permukaan yang tidak bisa ditembus. Nah, misalnya tegangan permukaan ini biasanya diukur dalam Newton per meter. Ya, Newton per meter. Nah, jadi sebenarnya tegangan permukaan itu adalah gabungan antara gaya kohesif molekul dengan jenis yang sama, ya, sehingga karena adanya tegangan permukaan ini tidak bisa kita
menembus si permukaan itu. Ya, itulah dia tegangan permukaan. Oke. Nah, jadi gaya adesi itu adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang tidak sama. Nah, beda ya tadi ya kalau misalnya kohesi dia sama, sama molekulnya. Tapi kalau adesi dia tidak sama. Jadi kalau kalian lihat di sini kan adesi itu ini kan ada yang molekul yang hijau, ada yang kuning. Nah, sementara adesi itu dia warna merah interaksinya, kohesif itu dia warna biru. Nah, kalau kalian lihat yang merah ini, dia antara si hijau dengan si kuning ya. Nah, jadi si hijau dengan si kuning. Dan dalam hal ini hijau merupakan substrat. Nah, sementara eh, si adesif, bukan si kohesif, dia biru. Nah, biru. Dan biru ini kalau kalian lihat dia interaksi antara molekul yang berwarna kuning. Nah, jadi makanya di sini kita bisa simpulkan bahwa kohesif itu adalah gaya antara molekul sejenis, nah, sementara adesi adalah gaya antar molekul yang tidak sejenis. Oke. Kalau bisa kalian screenshot ini gambar ini supaya kalian bisa mengilustrasikan. Kadang-kadang kan kalau kita menghafal itu kan cepat lupa, tapi kalau misalnya ada ilustrasi, kita ingat ilustrasi itu lebih lebih lama dia kita mengingatnya dibandingkan kita menghafal gitu ya. Nah, jadi coba kalian screenshot ya. Setelah kalian screenshot nanti bisa kalian pelajari. Oke. Kenapa semua matikan video ini? Kenapa cuma Tasya aja yang nyalain video? Hah? Jangan matikan video lah. Saya kayak ngomong ke ini, ke tembok ini. Jangan kayak gitu ya. Sama-sama kita saling menghargai. Kalian menghargai saya menghargai kalian. Oke? Jadi coba nyalakan videonya supaya tahu kalian ada, supaya saya yakin gitu kalian mendengarkan saya ketika perkuliahan. Oke? Oke. Nah, sekarang aksi kapiler ya tadi kan. Aksi kapiler sampai di sini kita. Aksi kapiler itu terjadi kalau gaya adesif lebih kuat dari gaya kohesif. Nah, tadi apa bedanya antara adesif dengan kohesif? Ada yang ingat? Adesif bagaimana? Kohesif bagaimana tadi? Hmm? Ada kan bedanya? Jadi adesif itu apa definisinya? Kohesif apa? Kalau gaya adhesi itu ketika gaya tarik menarik antar molekul yang tidak sama terjadi, Mem. Tidak tidak sejenis ya. Nah, sementara kohesif adalah gaya antar molekul yang sejenis. Nah, jadi berarti kerja kapiler itu artinya gaya antar molekul tidak sejenisnya lebih kuat dibanding gaya antar molekul yang sejenis. Oke. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini ada capillary attraction, nah, lalu ada capillary repulsion, ya. Nah, kalau attraction kalian lihat di sini dia uh, meniskus dia ya. Nah, ini water, ini air, ya kan? Nah, air itu kalau dimasukkan kapiler, nah, dia bisa naik sampai atas ini.
Nah, tapi sampai atas kalau kalian lihat karena ini dia capillary attraction, dia meniskusnya ke gini, cekung ya, cekung. Nah, cekung dia. Tapi kalau merkuri kalian lihat dicelupkan si kapiler ini ya, memang naik dia. Kalau kalian lihat di sini permukaan merkuri di dalam kapiler ini di bawah permukaan merkuri pada bejananya dan dia cembung. Nah, jadi kalau kalian lihat bedanya kan. Kalau ini kita masukkan si kapiler ke dalam air, nah air itu naik sampai melebihi permukaan air pada bejana. Nah, permukaan air pada bejana kan di sini. Sementara permukaan air di kapiler ini di sini, ya. Nah, beda dengan merkuri. Merkuri permukaan air di sini ketika dicelup dia di bawah dia seperti ini. Nah, jadi makanya di sini kalau kita bisa lihat di dalam air itu yang lebih kuat itu adalah kekuatan gaya perekat lebih besar daripada kekuatan kohesif. Nah, sementara jadi akibatnya daya kapiler itu membentuk pembentukan cekung. Nah, tadi kan saya jelaskan dia cekung. Kenapa? Karena gaya perekat, gaya adesif maksudnya ya. Gaya adesif lebih besar. Di sini gaya adesif lebih besar daripada kekuatan kohesif. Nah, sebaliknya pada merkuri, gaya kohesif lebih besar daripada gaya adesif. Akibatnya ada namanya tolakan kapiler atau capillary repulsion. Nah, akibatnya dia meniskusnya gini, cembung. Nah, cembung, dia menjauhi dinding tabung kapiler. Nah, jadi itu bedanya. Jadi inilah yang kita sebut sebagai aksi kapiler. Nah, aksi kapiler ini berarti kalau kalian lihat bergantung pada mana di antara gaya kohesif dengan gaya adesif mana yang lebih besar. Nah, kalau untuk air adesif yang lebih besar. Untuk merkuri kohesif yang lebih besar. Nah, karenanya untuk air namanya capillary attraction. Nah, sementara untuk merkuri namanya capillary repulsion. Ya, jadi berbeda. Jadi berarti bergantung pada apa? Bergantung pada jenis dari cairan atau material yang masuk ke dalam si kapiler tersebut. Oke. Nah, sekarang bagaimana ini perbedaan antara gaya adesi dengan kohesif ya? Nah, pada gaya adesi ini kita ada ditambah molekul lain untuk mengikat cairan. Nah, sementara pada gaya kohesif si molekul cairan itu hanya berinteraksi dengan sesama jenis. Jadi berarti yang sama jenisnya dengan molekul cairan tersebut. Sementara kalau pada gaya adesi, dia ada komponen lain yang dipakai untuk mengikat cairan. Ya. Oke. Selesai ini? Selesai kalian screenshot atau catat, terserah kalian. Oke. Selesai main. Oke, kita catat. Nah, ini ada tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan itu di sini tendensinya kalau tegangan permukaannya berkurang, nah, akibatnya kerja kapiler ini akan meningkat. Nah, berarti apa artinya? Ketegangan permukaan berkurang berarti gaya antar molekul berkurang, gaya kohesif berkurang. Nah, akibatnya berarti aksi kapilernya lebih besar. Nah, jadi ada kaitannya ya. Jadi ketika tegangan permukaan berkurang berarti antar molekul itu dia juga tidak kuat berinteraksi. Nah, karena antar molekul itu tidak kuat bereaksi, akibatnya gaya kohesifnya juga berkurang ya, berkurang. Nah, akhirnya aksi kapilernya lebih
lebih besar. Nah, ini yang terjadi pada air atau merkuri? Pada air atau merkuri? Hah? Coba. Saya bolak-balik dari tadi. Kalian masih belum pada air atau merkuri yang ini? Hah? Gimana? Ya, nggak ada yang tahu. Pada air atau pada merkuri yang kejadian seperti ini? Oke, Pada air, Mem. pada air ya, pada air ya. Nah, ingat ini kan gaya antar molekul berkurang, gaya kohesif berkurang, akibatnya aksi kapiler menjadi lebih besar kan dia naik lebih jauh bukan? Di atas permukaan kan dia lebih jauh di atas permukaan air pada bejana ya kan? Nah, jadi aksi kapilernya lebih besar ya. Nah, ini kita lihat ini. Ya, ilustrasi aksi kapiler. Nah, macam-macam kan? Nah, ini ada yang dia, kalau kalian lihat ini apa bedanya antara empat ini? Bedanya kan eh, diameter dari si kapilernya ya. Nah, diameter dari kapilernya. Jadi ada kapiler yang besar, ada kapiler yang kecil. Nah, kalau kalian lihat di sini, eh, tapi ini sama-sama besar, nah, tapi ada dia yang meniskus cekung, nah, ini dia meniskus cembung, ya. Sementara di sini sama-sama kapiler kecil, tetapi dia ada meniskus yang cekung. Nah, ini dia cembung. Nah, jadi ternyata cekung atau cembung itu bukan ditentukan oleh diameter dari si kapiler ya, tapi ditentukan oleh eh, material apa, jenis molekul apa yang kita masukkan ke dalam kapiler tersebut ya. Jadi sekarang apa aplikasinya? Kenapa sih kita perlu mempelajari ini? Aplikasinya itu pertama itu sifat kohesif dengan adesif itu gunanya untuk kita material. Misalnya kalian kalian tahu kan ada paper towel. Paper towel itu kalau kalian kan ada yang ini, tunggu. Ada iklan-iklan jual kayak tisu ya, tisu. Nah, tisu itu dipakai di dapur ketika menggoreng. Nah, penggorengan hasil gorengan kita itu diletakkan di tisu itu akibatnya apa? Akibatnya minyak dari si gorengan kita itu diserap oleh tisu tersebut. Ada kalau kalian perhatikan di TV ada beberapa iklan yang seperti itu. Iklannya itu tisu yang dia lebih banyak menyerap minyak dibandingkan tisu-tisu lain gitu ya. Nah, itulah aplikasinya si kohesif dengan adesif tersebut. Nah, ya itu salah satu aplikasinya. Nah, aplikasi yang kedua, kalian pernah melakukan eksperimen kromatografi lapis tipis. Pernah nggak? Nah, Pernah, Mem. kromatografi lapis tipis itu bagaimana kalian melakukannya? Bagaimana? Kalian ambil, ya kan, sampel kalian dalam jumlah yang sedikit, biasanya pakai pipa kapiler juga gitu ya. Ya kan bisa kalian pakai pipa kapiler kan. Bukan pakai pipet tetes, nggak mungkin pakai pipet tetes karena KLT itu kan dia sedikit aja harus kita letakkan sampel kita itu kan. Nah, jadi dia harus pakai pipet kapiler. Nah, jadi kalian 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 celupkan sebentar si pipa kapiler itu di sampel kalian, baru kalian sentuhkan si pipa kapiler itu di KLT-nya. Nah, selanjutnya kalian masukkan si KLT tadi, yaitu bisa kertas, bisa silika gel dalam bentuk plate ya. Kalian masukkan ke dalam solvent ya. Nah, lalu tapi tidak kalian rendam ya. Kalian tidak rendam si spot itu. Spot itu harus di atas dari permukaan dari si
solvent kita itu. Sehingga naiklah dia, naik. Nah, sebelum berhenti di ujung, kalian hentikan, kalian garis. Nah, lalu nanti kalian gunakan bisa UV light, sehingga dari UV light itu kalian bisa lihat apakah spotnya itu berjalan. Pergi jam berapa? 4 kurang. Ini udah 4. Sorry. Jadi sesudah kalian lihat UV light, nah itu sudah kelihatan apakah sampel kalian itu murni atau tidak, atau dia terdiri dari beberapa komponen. Nah, yang terjadi itu merupakan aksi kapiler, ya. Nah, jadi kalian dia bisa pisahkan berdasarkan interaksinya dengan interaksi antara si fase diamnya dengan fase bergeraknya. Oke. Nah, ini ada 2 aplikasi yang sudah kita lihat. Nah, lalu ada juga untuk tubuh kita. Nah, tubuh kita ini biasanya kalau kadang-kadang kita nggak menangis pun keluar air mata dari mata kita, ya kan? Misalnya ada debu atau ada partikel-partikel ya, nggak sengaja masuk ke mata kita. Nanti kan otomatis mata kita itu akan mengeluarkan air supaya apa? Supaya debunya itu bisa keluar gitu ya. Nah, itu ternyata merupakan aksi kapiler. Nah, jadi banyak aplikasinya ya, mulai dari menyerap minyak tadi kan ya, lalu kromatografi lapis tipis. Nah, lalu ini juga ada pada mata. Nah, jadi prinsip yang sesimpel itu ada aplikasinya dalam bidang energi. Nah, jadi unik ya. Nah, jadi kalau kalian pernah dengar PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Nah, pembangkit listrik tenaga uap itu merupakan aplikasi bidang energi dari kapiler ini. Kenapa? Karena airnya naik melalui kapiler, lalu menguap dan mengalami kondensasi. Nah, ketika menguap dan mengalami kondensasi itu akan menggerakkan turbin, ya, sehingga bisa menghasilkan listrik. Nah, jadi hal yang simpel kali kan sebenarnya si aksi kapiler ini. Tapi sesimpel itu pun dia bisa kita aplikasikan sebagai bidang energi, ya, sebagai bidang energi. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Kalau tidak ada kita lanjut. Oke, nah, jadi kita lihat di sini ada apa ini? Ada pohon, ya, ada pohon. Nah, sekarang misalnya kalau pohon bisa setinggi ini tentunya karena ada dapat nutrisi ya, nutrisi. Nah, pernah nggak kalian kebayang kok bisa air itu kan jatuhnya ke tanah ya? Kenapa kok bisa pohon itu karena disirami kok bisa jadi semakin tinggi? Nah, ternyata air yang ada di tanah ini naik ke atas ya kan? Diserap oleh si silem pada pohon ini dari akar ini ke cabang tertinggi ini merupakan tindakan kapiler, aksi kapiler. Jadi aksi kapiler itu sebenarnya di mana-mana ya. Nah, dalam kehidupan kita ada. Nah, contohnya ini pohon ini pun merupakan aksi kapiler. Lalu listrik yang ada pada ini kita pada sehari-hari kita pakai ini banyak juga yang dihasilkan dari PLTU yang artinya dari aksi kapiler. Nah, lalu kalau kita yang sering masak di dapur yang nggak mau minyak terlalu banyak ya kan,
Nah, kita pakai paper towel, nah sehingga minyak gorengan kita itu akan berkurang minyaknya, itu juga aksi kapiler. Nah, jadi banyak contoh-contoh macam-macam dari aksi kapiler ini. Nah, sekarang kita masuk di sini. Kita harus bisa menghitung garis meniskus. Nah, Mbak, jadi garis meniskus itu kita hitung dengan rumus ini. H sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR. Nah, inilah rumus pertama yang kita pakai pada aksi kapiler ini. Ya, jadi H itu merupakan tinggi dari meniskusnya sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR. Nah, inilah persamaan pertama. Oke. Nah, lalu berarti gamma itu dia tegangan permukaan, theta sudut kontak, ya kan? Rho massa jenis cairan, G itu adalah gaya gravitasi, sementara R adalah jari-jari dari tabung tempat cairan. Jari-jari dari tabung tempat cairan. Oke. Nah, jadi coba ingat ini ya. H tingginya, tinggi permukaan, gamma adalah tegangan permukaan, theta sudut kontak, rho massa jenis, G ini gaya gravitasi, R adalah jari-jari dari tabungnya. Kan tabung selalu kan itu dia permukaannya dia bentuknya lingkaran kan. Nah, makanya yang kita pakai adalah jari-jari dari tabung tersebut. Oke. Nah, lalu kalau misalnya kita mau menghitung tinggi optimal dari tabung gas ya, yang ada air isinya, tapi ada juga bubble ya, berarti ada udara. Nah, ketinggian kolom tersebut dalam meter adalah mendekati 1,4 dikali 10 pangkat negatif 5 dibagi R. Nah, tapi ingat ini tabungnya kalau berisi air. Ya, air dan ada sedikit udara. Berarti tidak semua dari tabung tersebut terisi air, tetapi ada sebagian dia udara. Ya, jadi dia mendekati nilai 1,4 dikali 10 pangkat negatif 5 dibagi R. Nah, jadi kondisi tersebut harus dipenuhi kapan? Pertama, suhu airnya itu harus 20 derajat Celcius, ya kan? Gamanya itu adalah 0,0728. Ingat tadi gamma adalah tegangan permukaan, ya. Dan nilainya harus 0,0728 Newton. Nah, sementara tetanya 20 derajat. Nah, rho-nya adalah 1000 kilogram per meter pangkat 3, rho-nya air ya. Nah, G-nya adalah 9,8 meter per second pangkat 2. Ya. Ini saya salah saya buatnya. Ya. Oke. Nah, ini dia. Kalian salah. Oke. Nah, jadi ini kalau kondisi seperti ini, nah berarti si H-nya adalah mendekati 1,4 dikali 10 pangkat negatif 5 per R. Oke. Nah, lalu ada di sini rumus volume transportasi cairan dalam medium. Ya. Nah, rumusnya itu adalah volume sama dengan S dikali A akar T. Ya. Volumenya itu sama dengan S dikali A akar T. Nah, ini dia tapi untuk benda berpori. Ya, benda berpori.
Oke. Nah, jadi V sama dengan S dikali A akar T. Nah, jadi A-nya tentu luas, cross section, luasnya ya. S dia disebut sebagai daya serap. V adalah volume cairan dalam waktu T. Berarti dari sini kita tahu T ini adalah waktu. Jadi volume itu sama dengan S dikali cross section atau luas permukaan akar T, ya, cross section. Nah, sementara si S tadi adalah daya serap. Nah, sekarang coba kalian jawab ini. Ini ada pertanyaan. Sebutkan satu cara untuk meningkatkan aksi kapiler. Lalu bagaimana, ada lagi pertanyaan, dan satu cara untuk mengurangi aksi kapiler. Bagaimana ini? Hah? Bagaimana caranya meningkatkan aksi kapiler dan mengurangi aksi kapiler? Hmm? Bagaimana caranya? Satu cara untuk meningkatkan aksi kapiler dan satu cara untuk menguranginya. Bagaimana? Ada yang punya ide? Ini supaya nggak ngantuk nih. Kan kalau misalnya saya aja yang ngomong, pasti kalian ngantuk. Sekarang pun saya yakin kalian ngantuk. Ya kan? Di Nah, sini, ya, oke. Siapa? Ira. ya, Mem. Oke, Ira. Apa aja? Meningkatkan dan menurunkan tegangan permukaannya. Mhm. Kalau meningkatkan aksi kapilernya itu dengan cara meningkatkan tegangan permukaannya. Kemudian untuk cara menguranginya itu ya menurunkan tegangan permukaannya, Mem. Jadi satu, kalau misalnya meningkatkan, kita turunkan tegangan permukaan gitu ya. Menguranginya, kita naikkan tegangan permukaannya gitu ya. Jadi kebalikan ya, berarti antara aksi kapiler berbanding terbalik dengan tegangan permukaan gitu ya. Gitu Ira? Hah? Enggak, Mem. Enggak. Enggak. Bagaimana? Sepadan, Mem. Berbanding Sebanding. lurus. Oke, jadi menurut Ira ditingkatkan tegangan permukaan, ditingkatkan juga aksi kapiler, dan sebaliknya dikurangi tegangan permukaan, dikurangi aksi kapiler. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, jawabannya itu panjang ternyata. Jadi meningkatkan aksi kapiler itu caranya bagaimana? Pertama, kita meningkatkan suhu. Kedua, kita menurunkan diameter tabung kapiler. Ketiga, kita menurunkan tegangan permukaan. Jadi artinya aksi kapiler itu berbanding terbalik dengan tegangan permukaan. Nah, selain itu tidak hanya dia bergantung pada tegangan permukaan, nah, dia bergantung pada suhu, nah, dia bergantung juga pada diameter dari si tabung kapiler. Nah, sebaliknya kalau mau menurunkan aksi kapiler, ya tentunya kita harus menaikkan si diameter, lalu kita meningkatkan massa jenis cairan. Nah, kenapa? Karena begitu naik massa jenisnya, otomatis tegangan permukaannya juga naik. Nah, jadi kan ingat tadi saya bilang kan, seberapa tinggi si permukaan pada kapiler itu juga bergantung kepada cairan apa yang ada di dalam kapiler itu. Ya. Nah, jadi di sini dengan
dengan kita meningkatkan massa jenis cairannya, berarti semakin berat si cairan tersebut, nah otomatis aksi kapilernya akan menurun. Oke, jelas ya Ira? Nah, jadi Jelas, Mem. bukan berbanding lurus, tetapi berbanding terbalik dengan tegangan permukaan. Oke. Nah, lalu di sini pertanyaan yang kedua. Tapi jangan pula gara-gara itu kalian nggak mau jawab ya. Maksudnya kan salah, bukan salah sih. Kurang tepat itu bukan berarti eh, kalian dapat hukuman, enggak kan? Disitulah kita belajar ketika membuat kesalahan ya. Kalau saya merasa ketika saya berbuat kesalahan di kelas, nah di situ saya belajar ya. Oke, nah di sini pertanyaan kedua. Jika kohesi lebih besar dari adesi, apakah meniskus akan menjadi cembung atau cekung? Ayo, lihat lagi catatan kalian tadi. Kita udah belajar tadi kan? Nah, jika kohesi lebih besar dari mana yang terjadi? Cembung atau cekung? Cembung. Cembung. Oke, ini tadi kohesi lebih besar adesi. Mana contohnya? Air atau merkuri? Merkuri. Merkuri. Kita lihat jawabannya ya. Jawaban. Oke. Nah, jadi, oh, kenapa ini kok nggak ada jawabannya? Hmm, adalah ya. Jadi kalau kohe kohesi ya lebih besar dari adesi, nah itulah yang terjadi pada merkuri ya, dan dia akan menjadi cembung. Oke, good job ya Tawarina. Berarti Tawarina dari tadi mengikuti ya. Oke, nah sekarang ada pertanyaan lagi. Nah ini berapa tinggi cair dalam kolom di bumi? Nah ini dalam kolom di bumi. Jika tegangan permukaan cairan udaranya 0,0973 Newton per meter. Nah, sudut kontaknya 30 derajat. Nah, lalu massa jenisnya 1.200 kilogram per meter pangkat 3. Lalu jari-jari tabungnya adalah 0,2 meter. Jadi berapa hanya ini? Bisa nggak kalian jawab? Berapa hanya? Coba hitung. Biar jangan ngantuk. Coba hitung hanya. Oke, berapa nilainya? Berapa hanya ini? Nanti hari-hari Sabtu mungkin saya akan kirim ya bahan-bahan untuk kalian pelajari sebelum UTS ya. Bahan-bahan tambahan ya.
Oke, ada yang bisa jawab? Siapa nih? Siapa ini jadi korban ini? Saya panggil ini ya. Siapa? Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa share jawabannya nggak? Hmm? Alex mungkin? Alex langsung matikan video ya? Belum siap, Mem. Belum siap. Kenapa? Kan nggak susah kan? Apa rumusnya tadi? H sama dengan apa tadi? Kan ada kan? Ini kan berarti H yang ditanyakan kan? Nah, semua ada ketahuan nggak? Theta tahu, rho tahu, R tahu, ya kan? Nah, tegangan permukaan gamma juga tahu. Nah, jadi semua komponen kita ketahui kan? Oke, oke nyerah. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, jadi jawabannya itu adalah H sama dengan 2 gamma cos theta dibagi rho GR. Nah, gamanya tadi kita tahu kan? Nah, 0,0973 kilogram meter per second kuadrat ya. Nah, baru cos theta nah, dikali 1.200 kilogram per meter pangkat 3. Nah, gaya gravitasi adalah 9,8. Lalu jari-jarinya adalah 0,2 meter. Jadi hanya adalah 7,165 dikali 10 pangkat negatif 5 meter. Ya. Oke. Nah, ini merupakan tinggi dari yang kita dapat. Perlu kalian catat atau gimana? Izin bertanya, Mem. Nah, Kalau dia pakai langsung rumus yang tadi kan ada satu lagi, Mem, yang H sama dengan H 1,4 kali 10 pangkat minus 5 per R. kamu dapatnya berapa? Kalau saya dapatnya 7 kali 10 pangkat minus 5, Mem. Tapi nggak ada komanya. 7 pas gitu ya? Iya, Mem. Oke. Nah, tapi itu kan ada kondisinya. Kondisinya sama nggak dengan yang dinyatakan oleh soal ini? Sama nggak kondisinya? Apakah memang, kan tadi boleh memakai itu kalau ada persyaratannya kan tadi? Ingat nggak? Kalau kalian perhatikan tadi, ya kan, memang ada tadi kan yang, nah ini kan ada persyaratannya. Persyaratannya itu gamanya harus 0,0728, tetanya 20 derajat, P-nya adalah 1000,
G-nya adalah 9,8. Itu baru kalau kita pakai persamaan 2. Nah, jadi kalian harus ingat ya, persamaan 2 ini hanya bisa dipakai jika komponen yang lain itu sama dengan ini. Sementara soal kita tadi sama nggak dengan ini? Tidak, Mem. Tidak sama. Artinya kita tidak bisa memakai persamaan 2 ini ya. Nah, kita harus pakai persamaan 1. Ya, harus yang kita pakai itu adalah persamaan 1. Ya, Putri ya. Putri Iya, kan? Mem. Oke. Oke, Putri. Oke. Nah, ini sudah selesai dicatat? Sudah, Mem. Ya, oke. Nah, sekarang ini penjelasan mendetail tentang gaya kohesif dan gaya adesif ya. Ini sepertinya sama aja. Oke, sama aja. Oke, saya rasa inilah kuliah terakhir kita ya. Kita nggak perlu lama-lama, sudah kuliah terakhir sudah cukup ya. Jadi berarti ujian UAS itu sampai ke gaya permukaan. Nah, nanti saya akan tambahkan bahan-bahan untuk kalian pelajari, contoh-contoh soal. Nah, saya harap kalian pelajari agar nanti suatu ujian kalian bisa kerjakan. Nah, lengkapi catatan kalian ya, karena ujiannya open book, pasti open book. Nah, jadi harus kalian lengkapi supaya nanti kalian tidak kesusahan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Mem. Siapa ini? Putri. Kenapa Putri? Ini memang masalah Sibda yang nggak bisa dibuka, Mem. Jadi nggak bisa ngirim tugas, Mem. Masih nggak bisa dibuka? Iya, Mem. Oke, kirim ke email saya. Email saya elfridaginting@unimed.ac.id. Ya, Elfrida Ginting, nggak pakai dot dia ya. Saya coba kirim ke ini ya, ke di ya, Elfrida Ginting @unimed.ac.id. Oke? Nah, coba kalian lihat di chat. Kirim ke email saya. Deadline-nya kapan? Saya lupa. Deadline-nya minggu ini ya? Jam Malam, Mem, jam 12. tadi malam, Mem. Oh, tadi malam, semalam gitu. Iya, Mem. Iya, 00.00. Berarti nanti malam atau tadi malam? Minggu malam berarti deadline-nya. Iya, Mem. Oh, oke. Berarti kalian udah terlambat dong ya? Hah? Terlambat? Oke, nggak Udah, apa-apa. Mem. Udah lewat ya waktunya, 12 jam lewat ya. Oke. Jangan lupa secepatnya kalian kirim. Nah, kirimnya cukup kelompok ya. Jangan lupa di judul dari emailnya kalian sebutkan kalian kelompok apa. Supaya nanti saya ketika meriksa saya nggak bingung. Oke? Oke. Sudah? Izin bertanya, Mem. Kenapa? Mem, bagi yang bisa ngumpulkan di Sibda itu juga ngumpulkan di email Nggak atau usah. Kalau udah bisa di Sibda. Kenapa? Berarti ada yang bisa di Sibda, ada yang enggak gitu. iya, Mem. Dia tergantung, kalau menurut kami dia tergantung penggunaan kartu, Mem. Kalau pakai kartu Tri atau Indosat dia bisa buka Sibda, Mem, HP-nya. Kalau nggak bisa gitu. Iya, Mem. Kalau saya pakai kartu Smartplan atau Telkomsel nggak bisa, Mem. Oh, tapi kalau pakai Tri boleh gitu. Iya, Mem. Kalau pakai Tri bisa, Mem. Berarti Sibdanya rasis ya. Rasis Sibdanya, oke. Tapi nggak apa-apa. Kalau sudah berhasil kalian kumpul di Sibda, tidak apa. Atau gini, kalian kumpul di satu Google Drive. Kumpul di satu Google Drive ya, Google Drive kelas kalian. Kalian kirim linknya ke saya. Nah, supaya saya bisa, supaya daripada saya nggak bingung ya. Karena kalau kalian kirim ke email saya bertumpuk jadinya ya.
saya sendiri nanti bingung. Oke, gitu aja kita putuskan ya. Kalian kumpulkan di satu Google Drive. Nah, lalu nanti kirim linknya ke saya. Oke? Ya. Tapi kalau sudah kalian nggak apa-apa lah, kalaupun udah kalian upload di Sikda, kalian buat aja di satu Google Drive. Oke? Ya Arliani? Ya, mem. Baik, mem. Per kelompok kan, mem. Kelompok, nggak usah per orang, per kelompok. Ya. Ada lagi? Tidak? Oke, kalau begitu terima kasih satu semester ini ya. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang mungkin menyinggung perasaan kalian. Saya berharap apa yang kita pelajari semester ini ada gunanya, ada yang bisa kalian pelajari. Ya, mudah-mudahan kalian lancar di studi kalian selanjutnya. Oke, bye.